Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Kaum muslimin jamaah suhur rahimakumullah, pada kesempatan ceramah kita siang ini kita beri judul puasa yang membaguskan perilaku. Pada suatu hari di siang Ramadan, seorang ibu marah-marah kepada pembantunya. Lalu Nabi mendatangi ibu itu dengan membawa sepotong roti. Kemudian Nabi berkata kepada ibu tadi, "Terimalah roti ini dan makanlah." Ibu itu kaget lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya kan puasa, sedangkan hari masih siang. Bagaimana saya akan memakan roti ini?" Lalu Nabi bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'a wal atasya." Banyak orang yang merasa telah menunaikan puasa karena ia telah meninggalkan makan dan minum atau bergaul sama istri sejak dari waktu imsak sampai masa berbuka datang, tetapi tidak ada yang diperolehnya daripada puasanya itu kecuali hanya rasa lapar dan rasa dahaga saja. Hadis riwayat dari Abu Hurairah, riwayat Ahmad. Hadis ini mengingatkan kita tentang puasa yang dilakukan seseorang itu harus berdampak terhadap perilakunya. Sehingga makna dasar dari puasa al-imsak, mengendalikan diri itu terejawantah atau terlaksana dalam kehidupannya. Sering orang memahami bahwa berpuasa itu untuk berlapar-lapar, untuk berhaus-haus. Padahal tidak. So Allah mengatakan di dalam ayat-ayat tentang puasa itu, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepadamu kemudahan dan tidak menghendaki kesukaran. Adapun tidak makan tidak minum itu adalah sebagai sarana pelatihan, sarana latihan, sarana pembinaan bagi orang-orang beriman. Tujuannya adalah bagaimana agar berdampak terhadap perilakunya. Karena kesalehan seseorang tidak cukup hanya diukur dengan kepatuhan, ketaatannya kepada Allah saja tanpa ada pengaruhnya terhadap hubungannya dengan sama manusia. Karena itu dalam beberapa hadis Nabi dikatakan, "Malam yada' qaula zuri wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyat da'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan qaul zur,
perkataan yang sia-sia. Nah, dalam penjelasan para ulama jelaskan itu termasuk berdusta, memfitnah orang, buhtan, wa amalabi atau perbuatan kotor lainnya itu seperti mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Maka Allah tidak menghendaki puasanya itu, meskipun ia telah meninggalkan makan dan minum. Jadi puasa yang mencerahkan itu adalah puasa yang dengan latihan itu menjadikan jawarih atau anggota badan manusia itu juga bisa terkontrol. Jadi matanya dari memandang sesuatu yang tidak pantas, yang tidak baik, ghaddul basar namanya, menundukkan pandangan mata, atau telinganya dari mendengar informasi atau berita-berita yang tidak benar, atau mulutnya dijaga jangan sampai tidak ada saringan. Kata Nabi, cukuplah bagi seseorang itu dikatakan dia sebagai pendusta kalau dia menyampaikan seluruh informasi yang didengarnya. Tidak ada tabayun, tidak ada check and recheck itu. Jadi mulutnya dijaganya dari perkataan-perkataan yang dalam hadis tadi disebut dengan azur. Begitu juga tangannya, ia jaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang terlarang. Begitu juga kakinya, tidak melangkah ke tempat-tempat atau lokasi yang tidak baik. Jadi pengendalian dirinya itu berpengaruh terhadap perilaku anggota badannya. Termasuk juga bersahur atau berbuka dengan makanan yang haram. Jadi Allah menghendaki orang-orang beriman berpuasa itu di samping sebagai tanda kepatuhan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai latihan agar terkontrol dirinya. Nah, Nabi dalam hadis lain mengatakan, innamas shaumu junnah. Sesungguhnya puasa itu adalah perisai, tameng atau benteng yang menjaga seseorang daripada perilaku-perilaku yang tidak baik. Nah, oleh karena itu, di dalam kita berpuasa, marilah kita jaga semua itu, sehingga puasa kita berkualitas, puasa kita dapat mencerahkan perilaku kita, sehingga kita terhindar daripada perbuatan-perbuatan, sikap, perkataan, ucapan yang tidak terpuji. Dan itulah sesungguhnya makna daripada la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kau menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang terkendali, yang terpelihara dirinya daripada segala hal yang tidak baik. Demikian, banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.